Hai semuanya, nama saya Desyandi Putri. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang etika-etika yang ada di masyarakat Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, lebih baik kita mengetahui dulu apa sih yang dinamakan dengan etika. Nah, etika itu diambil dari bahasa Yunani yang berbunyi ethos, yang memiliki arti watak keasusilaan atau adat keistiadatan. Kalau misalnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika itu artinya ilmu tentang perilaku, hak atau kewajiban moral, sekumpulan asas atau nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak, atau penilaian tentang baik atau buruknya suatu perilaku atau perbuatan yang dianut oleh masyarakat. Nah, setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan etika, kita akan membahas tentang ciri-ciri etika. Ciri-ciri etika ini sendiri saya menyingkatnya menjadi BACA, B-A-C-A. B itu berlaku tanpa disaksikan. A, absolut dan mutlak. C, cara pandang batiniah. Dan A, aksi, perilaku, perbuatan manusia. Oke, sekarang kita masuk ke materi intinya, yaitu macam-macam etika yang ada di Indonesia. Apa saja sih etika yang ada di Indonesia? Yang pertama pastinya, mencium tangan orang tua sebelum kita beraktivitas di luar. Hal ini sudah diajarkan oleh orang tua kita dari kita kecil. Jadi saat kita ingin beraktivitas di luar rumah, kita harus meminta izin kepada orang tua kita, yaitu meminta izin dan bersalam kepada orang tua kita. Seperti saat kita ingin bersekolah, saat kita ingin main dengan teman-teman, kita harus izin dulu kepada orang tua kita. Kita harus salam kepada orang tua kita. Nah, hal ini juga bisa diterapkan saat kita bertemu dengan orang yang lebih tua. Kita harus harus salim kepada orang yang lebih tua, seperti di sekolah, saat berpasan-pasan dengan guru, kita harus menyapa, kita harus salaman. Dan selanjutnya, nomor 2 yaitu mengucapkan salam ketika kita sebelum atau setelah memasuki rumah. Nah, yang ini itu sudah diajarkan oleh agama kita masing-masing. Sebutan apa sih yang harus kita ucapkan saat kita sebelum masuk ke rumah atau setelah masuk ke rumah? Seperti misalnya di agama Islam kita mengucapkan assalamualaikum, di agama Kristen kita mengucapkan shalom, agama Kristen atau agama Katolik kita mengucapkan shalom. Nah, di agama-agama lain juga pasti akan ada sebutan-sebutan itu tersendiri. Nah, yang ketiga ada meminta maaf saat kita melakukan kesalahan. Nah, meminta maaf itu adalah hal yang sangat terpuji. Ketika orang melakukan kesalahan, dia sudah seharusnya meminta maaf. Namun, sekarang banyak banget orang yang tidak meminta maaf ketika dia sudah jelas, apalagi dia sudah jelas melakukan kesalahan, tapi dia tidak mau meminta maaf karena dia lebih mementingkan gengsi dia, egois dia. Dan juga mungkin ada beberapa orang juga yang malu untuk meminta maaf ketika dia melakukan kesalahan. Namun itu tuh harusnya kita buang mindset kita yang seperti itu, mindset egois kita, gengsi kita, malu kita. Kita tuh harus membuang mindset itu. Ketika kita melakukan kesalahan, kita sudah seharusnya meminta maaf, dan sudah seharusnya juga kita memaafkan orang yang salah kepada kita. Oke, selanjutnya ada yang keempat, ini ada jangan bersendawa di depan orang yang banyak. Mengapa? Itu perbuatan yang kurang sopan. Jadi itu dinilai tidak sopan di etika di Indonesia ini. Oke, selanjutnya ada etika memberikan tempat atau ruang kepada orang yang lebih membutuhkan. Ini tuh maksudnya seperti saat kita di angkutan umum, saat kita mempunyai tempat duduk dan itu sudah penuh, ketika ada seorang ibu yang hamil, atau nenek-nenek atau kakek-kakek yang sudah lanjut usia, atau yang berkebutuhan khusus, kita harus mendahulukan orang tersebut untuk duduk di bangku kita. Jadi kita tuh harus ada rasa kemanusiaan. Nah, ini nih teman-teman, etika dalam bertamu. Jadi saat kita bertamu ke rumah orang itu, kita tuh nggak boleh sembarangan. Kita nggak boleh langsung datang, langsung duduk. Jadi sebelum kita bertamu, kita tuh harus menelpon kepada orang yang kita ingin berkunjung itu. Kita harus mengabari, hai, saya mau datang nih, boleh nggak? Jadi saat kita datang, kita juga disambut dengan baik. Karena kita tidak tahu saat kita datang tiba-tiba, mungkin orangnya itu nggak ada di rumah, jadi orangnya nggak enak. Ya, saya nggak ada di rumah nih, dia udah jauh-jauh datang.
gimana ya, atau misalnya saat pas-pasan saat mereka ingin pergi dan kalian datang ke rumah, jadi mereka nggak jadi pergi, jadi mereka sedih nggak jadi pergi ya, seperti itu ya. Pokoknya harus dikabari terlebih dahulu sebelum kita ingin berkunjung ke rumah orang, dan kita mengabari jamnya, jam segini ya saya datang, supaya orang tersebut bisa membersihkan rumah, karena ada beberapa orang yang malu atau yang kurang nyaman ketika menerima tamu saat rumahnya berantakan. Nah, selanjutnya saat kita datang, saat sudah kita ingin berkunjung, saat sudah kita datang, kita harus datang tepat waktu. Misalnya kita janjiannya jam 3, kita jangan datangnya sampai jam 6 atau sebelum dari jam 3. Jadi orang yang kita ingin kunjungi akan merasa nyaman juga. Nah, saat kita sampai di rumah orang tersebut, apa sih yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan, yang pertama itu kita harus membunyikan bel ketika ada bel di rumah orang tersebut, atau mengucapkan salam. Dan jangan mengintip-ngintip ya teman-teman, jangan mengintip, ini ada orang nggak ya, ini ada orang nggak. Itu tuh hal yang kurang sopan ya teman-teman. Karena saat kalian mengintip, mungkin tetangga yang lain itu tidak tahu bahwa kalian itu adalah tamunya. Mungkin nanti dikira maling, atau dikira yang lain, dikira ingin macam-macam gitu ya teman-teman. Saat kita berkunjung ke rumah orang, kita harus tahu waktu teman-teman. Jangan berkunjung di saat larut malam, atau terlalu pagi, atau di waktu jam-jam sholat. Nah, etika dalam berpendapat ini tuh etika yang sangat penting, karena sekarang banyak banget orang yang mengabaikan etika dalam berpendapat ini. Saat mereka ingin berpendapat, mereka memotong pembicaraan orang lain, mereka tidak suka dengan pendapat orang lain. Jadi itu nggak boleh teman-teman. Nah, etikanya dalam berpendapat itu ada saat kita ingin memberikan pendapat kita harus menunjuk tangan dulu, kayak semacam izin, saya mau ngomong, saya mau berpendapat. Jadi tidak ada saling mencela-mencela, tidak ada saling memotong pembicaraan. Lalu saat kita berpendapat, kita menyampaikan pendapat kita itu dengan bahasa yang baik, bahasa yang lugas, bahasa yang sopan, singkat, padat, jelas, tanpa mencela orang-orang, tanpa mengandung unsur sara. Nah, saat kita berpendapat dengan baik, kita pun juga merasa puas, dan orang yang mendengarkan pendapat kita juga tidak merasa tersinggung. Lalu, jangan mencela pembicaraan orang lain, jangan mencela saat orang berpendapat kita langsung tidak setuju dengan pendapat mereka. Misalnya mereka berpendapat ini, tapi kita tidak setuju, kita jangan mencela saat itu juga. Nggak mau kayak gitu, jangan kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita tuh harus menunggu giliran saat kita ingin berpendapat kembali. Nah, lalu kita harus menghargai orang yang berpendapat juga. Jangan hanya pendapat kita yang ingin dihargai, tapi kita tidak menghargai pendapat orang. Jadi semuanya itu harus jangan didasari oleh keegoisan saat kita sedang berpendapat. Jangan ada emosi saat kita berpendapat, saat kita musyawarah. Seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, ini kita akan membahas tentang 3 kata ajaib. Ini materi yang terakhir yang akan kita bahas ya, yaitu kata tolong, maaf, dan terima kasih. Ini tuh bener-bener 3 kata yang sangat ajaib sekali, karena 3 kata ini tuh bisa menimbulkan keharmonisan, kita bisa saling tidak tersinggung saat kita mengucapkan kata tolong. Daripada ambilkan sepatu saya, lebih baik tolong ambilkan sepatu saya. Jadi yang dimintai tolong juga akan menolong dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, tanpa ada paksaan. Nah, saat kita juga mengucapkan kata maaf, misalnya saat kita melakukan kesalahan walaupun itu sedikit, saat kita menyenggol orang, saat kita menginjak sepatu orang, kita harus mengucapkan maaf ya, supaya dia juga tidak tersinggung atas perilaku yang sudah kita lakukan terhadap dia. Nah, jangan lupa juga mengucapkan kata terima kasih saat seorang membantu kita, walaupun itu tuh hal yang kecil, seperti kita menjatuhkan pulpen dan lalu ada orang yang mengambil pulpen kita harus mengucapkan terima kasih, supaya orang yang membantu kita itu juga senang terhadap apa yang telah dia lakukan terhadap kita, dan kita juga merasa kita tuh sopan terhadap orang tersebut. Oke teman-teman, pembahasan ini sudah selesai. Yang dapat kita ambil dari keseluruhan materi yang sudah kita bahas hari ini itu adalah
kita harus selalu beretika baik dimanapun kita berada, kepada siapapun kita bertindak laku. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengucapkan 3 kata ajaib saat kita ingin meminta tolong, meminta maaf, dan berterima kasih. Segini dulu video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk selalu beretika baik. Jangan lupa untuk selalu berperilaku yang terpuji. Jadilah orang-orang yang menjadikan lingkungan-lingkungan ini menjadi harmonis. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.